Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih halaman 14, yaitu asa pada sifatnya Allah. 10 baris dari bawah ke atas. Dan asa pada sifat, maksudnya pada sifatnya Allah. Kita sudah membahas apa yang dimaksud asa, tapi pada zatnya Allah. Maka zat Allah Ta'ala tidak bersusun. Allah Ta'ala zatnya tidak berbentuk. Allah Ta'ala zatnya tidak bertempat. Nah, apabila ada pahaman-pahaman mengarah, Allah Ta'ala dikatakan punya tangan, Allah Ta'ala dikatakan punya tempat, maka orang itu hancurlah keyakinannya kepada Allah di dalam wahdaniyah. Maka hancurlah dia memahami Quran. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala itu esa. Esa di situ terbagi kepada 3. Ada esa pada zatnya, ada esa pada sifatnya, ada esa pada perbuatannya. Apabila salah satu yang 3 ini hancur, hancurlah keimanan orang itu. Kalau imannya hancur, seluruh Islamnya, amal ibadahnya hancur, karena dia melakukan kesyirikan, mengiringkan Allah dengan makhluk. Hancur rukun iman, seluruh rukun Islam hancur. Coba ibu, setromannya hancur, matian listrik. Lampu ini nyala karena ada setrum. Main plusnya juga masalah ya Pak. Sedikit yang ngantuk, kayak apa sampai yang lihat? Sejus boleh kami jadi imam, imamnya hafal sejus Quran. Pok ngantuk, imam sedikit, maka para salam sudah. Para berbuka puasa, asyhadu an la ilaha illallah. Hari itu panasnya luar biasa. Dalam keadaan panas yang luar biasa, haus, lapar, sudah mulai dekat berbuka puasa. Di masjid, di musala sudah mulai asyhadu an la ilaha illallah, sampai ya azimu ya azim. Haid keluar, gimana? Darah haid keluar, batal. Yang batal yang mana? Keseluruhan. Itu hanya perumpamaan Bapak Ibu. Ibadah fikih ini keimanan. Sampai umat Rasulullah yang sempat mampir di neraka, itu penyebabnya kada sempat bertobat, mampir dalam neraka, kada sempat bertobat. Diberikan syafaat Rasulullah, namanya syafaati lil kabair. Syafaatku, kata Rasulullah, bagi umatku yang melakukan dosa besar, yang tidak sempat bertobat. Maka Rasul sibuk mengeluarkan umatnya dari api neraka. Itu yang merusak keislamannya. Apabila iman rusak, kekal dalam neraka. Syafaat Rasulullah tidak berfungsi lagi. Jaga iman,
jaga keyakinan. Dari keyakinanlah itu bagaikan generator menggerakkan kita untuk beramal soleh. Jika ada iman kita ada, dan mungkin kita sambil subuh makanya. Iman menggerakkan kita berkumpul-kumpulan makanya itu ya. Generator yang menggerakkan untuk kita beramal. Jika ada iman tidak mungkin. Iman itu kada kelihatan, tapi gejalanya kelihatan. Setrumanya ada kelihatan, nyalanya kelihatan. Bunyi kedengaran, setrumanya kada kedengaran, kada kelihatan. Setrum melahirkan bunyi. Jangan kada setruman, gimana mikrofon walaupun dekat mulut tetap pengen berbunyi. Setrumanya rusak. Apalagi mikrofonnya ditelan. Nah, itulah yang penting kita jaga baik-baik. Jangan mengatakan Allah Ta'ala itu benda bersusun, ada mata, ada muka, ada tangan, ada tempat. Hancur semua keimanannya. Kalau menyambat ormas ano banyak. Mereka pun mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Pengakuan, tapi tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita takut tentuan masuk di sini, Bapak Ibu. Sataftariqu ummati min ba'di 73 firqatan kulluhum fin-nar ila wahidatan wa man al-wahidatu ya Rasulullah. Qala ana wa ashabi yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masuk tadi kita di sini. Sataftariqu ummati, akan terjadi perpecahan umatku itu mimpi setelah aku wafat. Salah sab'ina firqatan, 73 golongan. Itu zaman Nabi, itu Nabi yang bersabda. Apalagi zaman kita makin banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Salah satu sab'ina firqatan, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Jangan Nabi, illa wahidatan, kecuali satu. Wa manil wahidatu ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi, aku dan sahabatku ada di kelompok pemahaman itu, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini orang banyak mengklaim kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami mengikuti Nabi, kami mengikuti sahabat. Tapi untung ketujuh nyalakan orang. Adakah Nabi pernah nyalakan orang? Nabi meluruskan kesalahan, bukan nyalakan orang. Adakah masjid apabila sembahyang di zaman Nabi dilakukan orang membalik pahaman? Adakah mengadakan bid'ah? Gak ada, Bapak Ibu. Sesuai enggak? Lalu para ulama ahli yang mengerti hadis itu, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fahum minal asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul, pasti pahaman tauhidnya dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Wa idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah min al-fuqaha, apabila Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut dari idam ulama fiqih, pasti madhabul Hanafi wa Maliki wa Syafi'i wa Hambali. Wa idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah min at-tasawufi huwa Imam Junaid al-Baghdadi. Wa idza kharaja minhum kharijun min ahli sunnah wal jamaah, apabila dia bukan berpegang mata rantainya dari imam yang disebutkan tadi, mereka bukan ahli sunnah wal jamaah, hanya pengakuan semata. Pikir mazhab empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang orang banyak ngomong ada perlu ikut imam mazhab, kami langsung Al-Quran hadis keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada pernah bubuhan dengan itu, kalau suruh baca tafsir aja dulu.
Arab dapat lir dulu ya. Muntung aja orang. Raja mandir. Kami kali ikut mazhab 4 karena zaman Nabi kan ada mazhab 4. Mantap pula. Zaman Nabi kan ada mazhab 4 jujur, tapi kita tak memahami maksud Nabi itu gimana kalau melewati para ulama. Silahkan biar pakar obat, toko obat satu kuat untuk makan, kalau pakai resep dokter ya Pak. Dokternya langsung ke toko obat kawal memilah-milah obat. Dokternya ke toko obat karena dokternya di toko obat. Mau kita ke dokter makan obat, bawa resep dokter. Kalau bilang beli obat di toko obat, dokter lain lagi. Sama zaman Nabi lain lagi, mereka langsung berguru dengan Nabi, mereka melihat Nabi. Sekarang zaman kita jauh berapa abad dengan Nabi. Rasulullah juga mengatakan, ittabi'ul ulama fa innahum 'indallahi karama. Hadis Rasul, ikuti ulama aja Nabi. Artinya Nabi sudah mengatakan akan terjadi orang yang mengklaim aku di dalam sunnah Nabi, tapi mereka kadang langsung ikuti, mereka langsung ke aku kadang ikuti para ulama di masanya yang punya mata rantai keilmuan ke masaku sampai ke masaku. Gak ada yang seperti itu, langsung kepada Nabi. Sedangkan Nabi nyuruh ikuti ulama, artinya orang-orang yang di masa jauh daripada aku. Bapak Ibu, urutan-urutan berbicara masalah keyakinan ini kalau ada hati-hati. Satu. Yang kedua, itu harus sama jemaah tadi. Yang kedua, yang kita telah pelajari, jangan membanding-banding Allah Ta'ala. Jangan memikirkan Allah kadang kau dipikirkan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Hadis Rasulullah. Pikirkan aja hai umatku ciptaan Allah. Jangan memikirkan Allah. Engkau tersangkut memikirkan Allah. Allah Ta'ala kada kau dipikirkan. Allah Ta'ala hanya diingat. Dibayangkan ada boleh. Kalau membayangkan berbeda pula. Sesuatu yang bisa dibayangkan, benar kan? Ada usah jauh-jauh untuk minggu dari pengajian. Biar kau akan membayangkan Datuk yang fotonya ada guru yang gak seperti Datuk. Membayangkan ciptaan Allah aja karena Allah. Abah kau biar ingat. Karena biar ketemu Abah, biar ketemu Abah sampean. Ke atas pada Abah kait. Bayangkan kaibian, mungkin Bin masih ketemu kaibian waktu Abah Bin masih hidup. Kau Bin bayangkan karena Bin ketemu, atau karena kau Bin tidak ketemu, fotonya ada, foto kaibian di samping foto Abah Bin, atau Abah Bin berfoto langkuitan sini, itu kaibian. Ke atas pada kai Datuk, oh kamu bayangkan ada fotonya, oke ke atas pada Datuk. Hadir. Kaulah membayangkan ciptaannya aja kalau kau tidak bayangkan, apalagi sang pencipta. Nah, ayo kita blokir keyakinan Pak Ibu kada kau main-main. Orang udah hari itu karena perang di zaman Nabi, masalah akidah, keyakinan. Ada masalah minyak, ada. Zaman Nabi masalah minyak perang. Dan masalah wilayah, keyakinan. Makanya mereka mati syahid. Kalau masalah minyak, mati apa? Mati sakit. Sekarang perang masalah akidah atau masalah apa? Ada masalah keyakinan juga, ada masalah wilayah juga. Palestina contohnya, siap mereka. Tapi dunia belum kembali mulai tanggung jawab kena negara-negara tetangga atau dekat-dekat wilayah Palestina itu tanggung jawab kena
ikhwanuka fiddin, siapa saudara kamu seagama. Wal muslimuna ikhwani, kena di situ. Siapa-siapa negara-negara yang dekat dengan Palestina, siapa-siapa yang negara-negara yang hubungan diplomatik baik dengan musuh-musuh Allah, kenal semua. Untung Indonesia ini jauh, jalannya parah anak. Tapi untung kita ini punya menteri luar negeri, tapi sudah selesai menjabat. Tetap berpihak Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Jangan yang Indonesia tidak mendukung, asal keluar pada Indonesia artinya ini. Bapak Ibu, syukur kita masih ada. Mudah-mudahan yang ada ini tegas juga. Amin. Diaminakan. Lalu kita kemana kita berpihak, itu yang Allah nilai. Bukan kita harus ikut berperang. Kenapa? Mungkin negara kita belum secanggih mereka dari segi senjata. Nah, kembali lagi kita. Berarti kadang kala Allah Ta'ala itu dibanding-banding. Ada kala Allah Ta'ala itu dipikir-pikirakan. Ada bisa Allah Ta'ala itu dibayang-bayangkan. Nah, itu namanya kamu tasil. Pada zat yang pertama itu ada bersusun Allah Ta'ala. Yang kedua kamu tasil. Allah Ta'ala kadang dibanding-banding. Sambungan pengajian kita lagi. Dan asa pada sifatnya. Belajar dulu sifat 20. Wujud kita kaum khalaqah kiamat tabanam siwadani kudrat iradat ilmu hayat sama pasal kalam kaum qadiran kaum mulidat terus sampai mutakalimat 20 yang wajib kita ketahui. 20 sifat wajib kita ketahui bahwa mulai wujud sampai mutakalimat itu adalah miliknya Allah. Wujud miliknya Allah, Qidam miliknya Allah, Baqa miliknya Allah, karena itu sifat Allah. Dan seterusnya 20 sifat itu semua milik Allah. Kita jangan masuk ke sifat itu. Nah, lawanannya 20 ya disebut mustahil. Nah, itu kita di situ. Wujud wajib milik Allah. Memang itu milik Allah. Lawanannya ada tiada itu milik kita. Berbeda kita sudah. Qidam milik Allah. Lawannya bonus itu milik kita. Baqa milik Allah. Lawannya fana itu milik kita. Kita di situ Bapak Ibu, biar jangan sampai jauh sungai limpuan hampa, limpuan kandang. Batasnya di situ. Biar kau wujud gak, ada gak? Biar kau hudus gak? Ketidak gak? Biar ke bapak gak? Ke mana gak? Di situ akan ketahuan pemahaman isi hati. Supaya kita tetap esa pada sifatnya. Sifatnya Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui 20. Jangan 1% pun masuk ke milik Allah. Berbahaya dengan kita, terblokir kita. Nah, teruskan dulu. Menafikan, menolak. Menafikan, menolak. Hati menafikan di situ menolak. Berbilang tuh minimal 2. Berbilang minimal 2, namanya aja berbilang. Minimal 2, apalagi lebih. Pada sifat yang dimiliki Allah. Artinya kita nih merasa ada, jangan kita diadakan Allah. Wujud itu milik Allah. Adanya kita karena diadakan, bukan kita mengadakan. Mengadakan kita Allah, kita diadakan Allah lewat kedua orang tua kita. Tapi kadang selalu dengan kedua orang tua kita harus kita ada. Nabi Adam
nggak ada ibu. Itu bukti Allah berkuasa. Kalau Allah berkuasa, masuk di dalam kudrat. Arti kudrat maknanya kuasa. Berarti Allah sanggup mengadakan kombinasi antara kudrat dengan wujud. Gimana? Kayaknya wujud kita pokok kalau fakir mau tapi nafsi mau jadi kudrat iradat ilmu hayat sama pasal terus sampai mutakalimah itu saling keterkaitan Pak Ibu. Satu ada cacat hancur iman kita nih. Kita ambil ini wujud ada. Yang ada siapa? Allah. Kita ambil lagi sifat Allah kudrat. Yang kudrat siapa? Allah. Ketika kita kombinasikan antara kudrat dengan wujud, adanya kita diadakan Allah. Berarti kita bukan wujud, tetapi asalnya ada, artinya ada. Lalu diadakan Allah lewat kudrat Allah Ta'ala kuasa. Adalah kita perantara orang tua kita. Tapi banyak aja orang tidak ada ayah, ada ibu, belum ada anak. Di situ kudratnya Allah. Allah kuasa. Buktinya Nabi Adam aja gak ada bapak, gak ada ibu, ada Nabi Adam. Allah mengadakan, menciptakan tidak selalu pakai perantara. Kalau Allah menjadikan pakai perantara, Allah dia akan lemah. Tanpa perantara, Allah Ta'ala nanti tidak bisa menjadikan. Nah, itu hati-hati di situ. Wujud artinya ada. Kita asalnya ada. Lalu kita diadakan. Yang mengadakan kita asalnya kita ada. Allah. Berarti yang sebenarnya wujud Allah. Kita asalnya nggak ada. Lalu ada. Nah, nyaman sudah. Nabi Isa diadakan tanpa ada bapak. Allah kuasa. Nah, Siti Hawa ada Nabi Adam, tidak ada ibu. Dari tulang rusuk Nabi Adam. Kita semua ada ibu bapak kita. Alhamdulillah. Disitulah bukti kesempurnaannya Allah. Ada yang Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah adakan. Ada bapak, ada ibu. Ada yang Allah kehendaki dengan kekuasaannya. Ada bapak, ada ibu, nggak ada anak. Ada yang Allah kehendaki, ada ibu, nggak ada bapak. Nabi Isa nampak kekuasaan Allah di setiap apa yang Allah adakan. Apabila kadang Tuhan tauhid, kita nyalakan orang, kita buruk sangka. Berusaha sudah, berbina, berikhtiar sudah, semuanya terikat dengan kehendak Allah, bukan karena dia. Boleh isi anak, semuanya boleh dibinian. Allah ada gitu. Boleh nak mencari anak orang lagi yang dia menghadap lalu lemah. Nak isi anak bibinian, anak isi anak laki-laki, anak semua anak orang boleh bibinian. Nama anak dia punya anak bibinian tuh Allah dia tak. Ada kali katakan Allah. Kalau anak bisa anak laki-laki pulang, tak kalinya memproduk pulang, bibinian pulang, muyaknya apa kan? Nah, muyak itu siapa? Ada yang datang. Guru anak bisa anak guru bibinian pulang, mau bisa anak laki-laki guru mau kalahian terus di rumah. Sekalinya memproduk pulang, bisa anak laki-laki pulang, mau apa? Sampai di pada orang kamu boleh pandai lima biar mau kamu lihat kalian melibatkan Allah. Lihat di manusia kalian melibatkan Allah. Siapa yang hidup tidak melibatkan Allah, siapa jadi orang stres namanya. Ikan kan mengatur Allah kan. Siapapun dia, apabila tidak melibatkan Allah di dalam kehidupannya, siap jadi orang stres. Namanya makan kecobong belum diiman situ. Nah, keinginan berkuasa. Nah, nyaman dulu kayak itu.
biasa orang kurus main pulang kan. Ayah apa guru supaya anak guru lagi itu adalah kitab ada guru kitab petunjuk. Allah anda kita terjadi apabila Allah karena kita ada terjadi ada yang baca Yasin idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kalau beriman kan dengan surat Yasin bingung. Lalu ada guru apabila ibah bergaul jar mirip angkat jar bini itu ketangkap kakalan jar anaknya lelaki ya sahabatnya bininya. Betul ada pulang dalam kitab tuh apabila setelah bergaul meninggalkan dia kano ke kiri karena anaknya itu bininya. Soalnya lagi yang pulang. Yang aku dulunya suruh ketilantang dia soalnya alay. Stres. Kalau melibatkan Allah tenang. Dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam hidup, semua orang baik hidup anak bahagia, tapi banyak yang dicoba macam-macam. Semua orang hidup tidak ada yang dapat musibah, tapi ternyata musibah beruntung. Siapa yang ada? Ada karena ingin dapat musibah, adakah di dalam hidup ingin bermasalah? Siapa yang mengenai bermasalah? Siapa? Kalau melibatkan Allah, stres. 7 kali tensi darah 200/100, ada turun-turun. Kenapa? Kita tidak melibatkan orang yang maha kuasa, yaitu Allah. Itulah Bapak ilmu. Ini pentingnya. Wujud tadi ada, kudrat Allah mengadakannya ada. Berarti ada yang selain Allah, awalnya tidak ada. Awalnya tidak ada. Karena awalnya tidak ada, kalau ada, maka ada yang tidak ada asalnya bukan wujud. Itu asalnya ada, berarti yang ada tiada. Baru 2 sifat wujud dan kudrat. Kalau kita rentetkan luar biasa lagi Bapak Ibu. Tidak. Artinya Allah Ta'ala tidak berawal. Apapun yang berawal bukan Allah. Nur Muhammad berawal. Jangan dibarahkan tadi. Siapa yang mengaji Nur Muhammad memandang tadi kekal di neraka, hampir semua. Ayo, gara-gara karena kuat pondasi tauhid, gara-garanya itu yang dileceri orang kampung yang pas-pasan kasihan orang. Yang menghandap Pak Ewe menguatkan kualitas seorang guru untuk ilmuannya. Banyak ada hadir orang berpengetahuan agama di situ. Yang alim ustaz, hadir di situ. Ayo, satu. Yang kedua, orang itu berguru sama siapa? Yang ketiga, sekolahnya di mana? Ada di dalam jelas dia sekolahnya orangnya di mana? Akan kita ketahui orangnya sekolah dia temui kepala sekolah ada situ gurunya, tanyai gurunya gimana Pak orang itu sekolah juga di pesantrennya tapi jarang turun kan ya kalau ketahuan. Telusuri angkat jejak, teliti sekolahnya di mana, gurunya siapa. Cukup Bapak Ibu. Biar ke dokter aja rujukan dokter ini dulu ke dokter ini kan langsung ke dokter Pak. Nah, sampai angka itulah Bapak Ibu ketelitiannya di dalam kesehatan sudah angka itu, apalagi dalam agama. Nah, berarti tetap wujud itu Allah miliknya. Tidak, Allah Ta'ala tidak berawal. Sesuatu apapun berawal semua. Berarti kalau berawal dijadikan Allah. Berarti mereka yang dijadikan Allah bukan masuk di dalam kidal. Karena kidal hati sedia. Hati sedia Allah Ta'ala tidak berawal. Berarti yang tidak berawal hanya Allah. Lain dari Allah berawal semua. Berarti bukan Allah juga. Jangan kalau sudah pokok Allah Ta'ala kekal,
sudah berakhir, semua selain Allah akan berakhir. Sampai Ajrail disuruh Allah cabut ikan mati Ajrail. Yang terakhir mati Ajrail. Ya tugas belum selesai. Nah, sampai ke itunya Bapak Ibu. Ajrail yang terakhir mati. Baca cabut. Nah, itu Allah memerintahkan sampai segitunya. Nah, itulah Pak Ibu, kalau kita kuat masalah sifat 20 ini, kita akan tahu bahwa kita ini hamba. Kita ada nama kuasa, yaitu Allah. Kita namanya hamba, kita di bawah terus. Nah, inilah kita tolak. Merasa ada itu bahaya. Merasa berkuasa itu bahaya Bapak Ibu. Merasa alim itu bahaya. Kan merasa berkuasa kadang-kadang berat. Timbul merasa berkuasa. Selama seseorang itu berkuasa, timbul merasa berkuasa, syirik terus selama dia berkuasa. Kenapa? Karena dia memakai sifat Allah. Dan ketika dia berkuasa, karena dia merasa berkuasa. Orang hidup itu kalau berkuasa merasa dikuasai oleh Allah yang Maha Kuasa. Mengalih juga pakai boleh mohon karena hal ini. Guru ini kemana arah? Untung nih, tersahian nih. Terus merasa alim, padahal Allah yang bersifat ilmu, wujud indah, maqam mukhalafah, yang bilang wadah dan kudrat iradat ilmu. Nah, maka dia berkau dari guru-guru itu penarikan sampai belum ada hafal di diri anak sini berarti sabalah Tuhan nih ya, apa guru-guru yang beri belum ada hafal wujud kita mau mukhalafah yang bilang wadah dan kudrat iradat ilmu sama pasal kalam sampai mau kata ilmu di diri akan guru gurunya apa? Apa nyetor apa guruan wujud kita apa yang wujud ada lawannya apa ada apa tiada dalilnya dari alam dari Qurannya Allahul ladzi khalaqa samawati wal ardh apa wujud kita apa artinya sedia apa artinya sedia tidak berawal atau tidak berpemuaan lawannya apa udus apa artinya udus berawal apa dalil aklinya baru awal apa dalil Qurannya wal awal akhir Allah kala yang awal tidak berpermulaan Allah kala yang akhir tidak berkesudahan bahwa apa artinya kekal Allah yang kekal lawannya apa fana binasa apa dalilnya wa bahwa jurang bikazul jalul ikram duduk isok tinggal lagi gini pulang apa ada apa guru berdiri apa angkat berarti sebelah penggaris panjang pulang boleh ke rumah ulun baik didirikan guru ikam nang ada pintar mau didirikan guru nah orang baik ikam nang kaya nang ada pintar guru ikam nang didirikan wah ini ulun didirikan guru ulun dimamai guru ayo umarnya coba dipakai kerudung kita pokoknya gurunya tuh nah, iya karena dia memang berkahnya lagi anak guru ini mau sohib ujunglah pendidikan mama abang biar melihat guru juga bisa beda lari cepat wah ini kita jagain aja bengkel kendaraan bengkel guru kita kayak fisik wah ini dididik guru takut-takut murid bahari dididik murid hormat sama guru cocok kan jadi berkah semua Bapak Ibu penyarikan guru kan ngeri banget punya penggaris itu aja tak harus bingung juga ya sudah
Memang papan tulis itu orang sasaku papan tulis itu ada dong. Langsung berkumpul ingatkan hadir ibu sidin manulis pakai batu kapur anda batu kapur situ makan wadai jadi bebesan dia tangan kata si kasihannya sidin mangga sidin tak sedut apa tuh debu batu kapur kan mana guru-guru firma ini ingatlah guru-guru pian-pian ingat disembelih hadiah lah ada guru. Ayo tentang hadir-hadir ilmu miliknya Allah sampai ke situ akhirnya Bapak Ibu bahwa tadi apa kekal yang kekal adalah Allah fana kita binasa sampai ke itu Bapak Ibu. Nah makanya ini kembali lagi kita seluruh sifat 20 tadi yang ulun sebutkan sebagian tadi kita jangan masuk di situ di wujud itu jangan masuk berbahaya kita daripada jenis yang satu menafikan berbilang itu lebih pada satu. Berarti Allah wujud, kita wujud. Nah, jangan. Berarti kita sama. Sifat kita dengan sifat Allah ada sama. Kita Allah ada, kitanya diadakan Allah. Berarti kita ini wujud kita palsu. Nah, nyaman sudah masih bedain kan? Kalau guru-guru jangan merasa ada naklah ikan diadakan Allah. Nyaman sudah tuh. Apapun yang berawal bukan Allah. Allah Ta'ala kekal. Semua kita akan berakhir. Baik. Maaf, Allah sudah memberikan tanda di awal kita. Paculima kopi-kopiannya putihlah kepala di kain kampanye Allah sudah mulai awal kita selai di masa lalu di kain kampanye Allah sudah ibu-ibu bang bu adalah berusaha lain sudah bubar nah ada di situ nak cabuti akan pak obat konak sekali cabuti 2-3 ada obat isoknya tumbuhnya ulut mau masih ada betul. Apakah Allah Ta'ala itu mematikan harus berubat dulu? Nah ada terikat Allah Ta'ala dengan obat. Bapak Ibu ayo hadir-hadir. Sudah ikan hamba kue ada sudah. Aku memberitahumu ikan anakmu dekati aku tanda-tandanya sudah ada di dirimu. Nah kada pernah tahu obat. Wah ini kenapa nggak obat? Jujurlah. Nah dibakar aja sudah cukup. Bahwa Allah Ta'ala kekal. Memang kita fana, kita binasa, kita berakhir, kita akan berakhir. Obat kolesterol tahu, obat asam urat tahu, obat gula darah tahu, makanan nambah pemantang tahu. Iya Bapak Ibu. Tensi darah, berisi, timbangan ada. Menyekolahkan anak supaya jadi dokter, supaya merawat aku, anaknya dulu mati. Ada tuh. Lihat. Kemana Bapak Ibu kita? Ujung-ujungnya Bapak Ibu kita nih dasar menghadap Allah. Baik kita menghadap Allah sebelum kita disuruh menghadap. Karena dia orang teh cager menghadap juga. Baik kita menghadap sebelum disuruh menghadap. Hati kita selalu menghadap, kita akan menghadap. Semua kita akan pulang. Ingat dengan itu Pak Ibu, kita punya filter. Tak salah pemakan parut. Nyaman, awak berurut cabut angin. Imbanya sahabat yang patin.
ulama. Ujian tukang pijat, rancaknya berurut lawan kulunnya. Udah biar kerikutan terus awak. Ayo orang hadir-hadir, berduduk ada tapi kawal awas lagi. Ulang tadi melewati berapa kali betis berubah. Satu kali 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Bapak Ibu, tolong hidup mendekat karena kita akan menghadap Pak Ibu. Ingat pokok titik punya mata atau ya. Di manakah kita dikira berakhir, ada tahu dicampur dalam keadaan apa, kita ada tahu pengaruh dari pokok kekal. Iya ya Allah kekal, kami binasa, kami fana. Karena kami ya Allah akan dipanggil biar, tapi ya Allah panggil kami dalam keadaan biar rindu, kami dalam ibadat ya Allah. Kami berusaha ya Allah ingin wafat dalam keadaan baik, makanya kami mengerjakan kebaikan terus. Kami kadang menghindari kematian ya Allah, tapi kami berusaha mati di dalam yang baik ya Allah, berusaha mati di dalam yang baik. Walaupun kami kadang menghindari kematian ya Allah, pengaruh pokok tupai kekalnya Allah itu luar biasa. Ingat lawan mati itu sangat berpengaruh di dalam kita cara hidup. Kayak Pak Guru keadaan pilkada di Banjarbaru, aku gak tahu urusan. Mau kepala aku lihat apa kenapa Guru ulun mencucuk di mata pola juga. Jangan dibuat otak ulun tegang, biar dia orang tegang. Ya Allah Ibu, hidup itu Pak Ibu, kawan bisa lawan, lawan bisa kawan. Ulun tetap kawan-kawan, tetap ulun menjaga kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Dan usah kawan, sakit hati. Baik kita menghadap Allah, nyaman hati. Nyaman kada hati. Bila kita ingat Allah, nyaman kada hati. Nyaman, kita ingat orang lain akan mau kalah, maka katung pulang. Dan kita harus bisa memikirkan supaya hatinya tenang. Dan usaha Pak Ibu masing-masing punya tugas. Itu aja sudah. Belum kada ikut campur sama saya. Kalau dia mencampur mulut keluar dari is campur. Tapi kalau disuruh memakan is campur, memakan air. Pengaruh dari pokok tadi kuat. Tahu diri kita cagar fana binasa. Lain sudah. Ayo menghadir-hadir. Kayak Pak Bian. Tiap hari ada mau bagian hadir-hadir nih. Ada kan? Terima kasih atas kejujuran. Ada. Iya, Bapak Ibu. Berat. Apalagi ada simpanan atau tabung oksigennya di rumah. Mau ada jangan aku bisa mau napas kunyit. Nah ya Allah. Tabung oksigen di rumah. Berjualan tabung oksigen lagi. Jangan ada sampai terpakai mati orangnya. Sadaqah ada sempat, penuntut ilmu ada sempat, orangnya sugi, ujian ahli waris, alhamdulillah. Karena fana itu kita ingat dengan mati. Lihat, awalkah kita masuk ke pokok? Nggak bisa. Pengaruh kita itu lawanannya pokok itu fana, membuat hati kita tambah baik, Bapak Ibu, bukan merasa baik. Daripada jenis yang satu yang dinamakan dia kamu tasil seperti dua kudrat. Ada kudrat itu hanya satu, yaitu Allah. Ada mau kita kudrat, mau kudrat, dia mau. Kalau marah dia kudrat silakan. Ini ada orang kudrat, itu apa? Ada. Nah, berarti kudrat itu tetap milik Allah, bukan milik yang lain. Atau yang lain punya kudrat, Allah juga punya kudrat. Lalu kudrat Allah diletakkan pada
susah memahami. Sama orang itu punya kudrat juga, karena dia kudrat Allah diletakkan Allah pada kudrat orang ini. Lalu orang ini karena puasa nampaklah kudrat Allah pada orang ini. Sesat keterangan, ngaran wayang tetap wayang, ngaran dalam tetap dalam, wayang tetap la haula wala quwata dalam. Nang bergerak tetap dalam, yang digerakkan dalam itu wayang. Ada mau wayang punya gerakan, tapi digerakkan dalam tetap punya kekuatan kudrat, bukan wayang punya kekuatan. Nyaman kalau wayang tetap wayang, dalam tetap dalam, bukan kemampuan yang ada pada dalam diletakkan pada wayang. Wayang tidak punya apa-apa. Nah, ini ada keterangan orang belajar tauhid kayak itu, menghadapkan Tuhan. Kudrat Allah diletakkan Allah pada orang itu. Nampaklah kudrat Allah pada orang itu. Berarti melepaskan kudrat Allah pindah ke orang itu. Syirik semuanya itu dipropaskan minggu depan naik. Nah, sedang sudah jamnya. Kita hari Senin orang ada pegawai telantur tugas biar berat, tercocok macam-macam. Di sini dahulu. Mudahan minggu depan kita masih diberi Allah kesempatan untuk mendalami ilmu, kita semua sehat, banyak umur, kabul hajat, supaya terberantas di hati ini dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahim, afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wal jami'il hadir wal hadir sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka taubatul maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.